Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Rizka Tunukbah sebagai moderator dan anggota antara lain Aisyah Nur Arianti, Nur Hidayah, Nur Liana, Nisa Widya Safitri, Nanda Eka Sepia, dan Rubiah. Kami akan mempresentasikan materi pertumbuhan dan perkembangan Islam masa Rasulullah SAW. Dosen pengampu Mu'alim Muhammad Iqbal MPDI. Pertumbuhan dan perkembangan Islam masa Rasulullah SAW. Periode Mekah. Prinsip kesederajatan dan keadilan yang dibangun Nabi mencakup beberapa aspek, antara lain ialah yang pertama, aspek politik. Rasulullah SAW mengakomodasikan seluruh kepentingan dan hak yang sama dalam aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Rasulullah SAW mengaplikasikan ajaran egalitarianisme, yakni pemerataan saham-saham ekonomi kepada seluruh masyarakat. Yang terakhir, aspek hukum. Rasulullah SAW memahami aspek hukum sangat urgent dan signifikan kaitannya dengan stabilitas suatu bangsa. Pada malam Senin 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Ketika itu Rasulullah berkhalwat di Gua Hira dan Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Ketika selesai menerima wahyu, Rasulullah SAW pulang dengan kondisi menggigil, ketakutan. Beliau meminta agar istrinya menyelimuti beliau, kemudian menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hira. Khadijah berusaha menenangkan hati Rasulullah SAW yang sangat mengalami kegalauan pada saat itu. Setelah selesai menenangkan Rasulullah, Khadijah pergi untuk menemui Waraqah ibn Naufal. Waraqah adalah paman Siti Khadijah. Beliau adalah seorang Nasrani yang banyak mengetahui naskah-naskah kuno. Dan Siti Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa yang datang itu adalah Namus atau Jibril. Untuk mengawali dakwah Rasulullah SAW, ada berbagai metode dakwah yang dilakukan oleh beliau, diantaranya yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kedua dakwah secara terang-terangan. Tidak mungkin dicapai kalau peristiwa itu dipahami hanya sebagai rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Akan tetapi, dengan mengungkapkan aspek historinya secara objektif, pasti akan membuahkan sejumlah hikmah kehidupan dalam membangun peradaban komunitas Muslim, paling tidak sebagai awal kebangkitan Islam dan umat Islam. Tanggal 20 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah adalah tahun baru Islam. Hari itu secara historis merupakan tonggak sejarah penting bagi umat Islam. Pada periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam pada periode Madinah umumnya mengajarkan
Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan mengenai objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Sahifatul Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Kemudian bernamalah Madinah pada tahun 622. Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi oleh kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah SAW dalam mereaksi pelanggaran Hudaybiyah oleh kelompok Quraisy dan membuahkan beberapa hasil seperti memeluk Islamnya beberapa orang musyrik semenanjung Arab pada tahun-tahun berikutnya. Para pemimpin Quraisy termasuk Abu Sufyan telah memeluk agama Islam sebelum masuknya kaum muslimin ke kota Mekah. Dan Rasulullah SAW mengeluarkan perintah pengampunan massal dengan seruan Al-Yaum Yaumul Marhamah. Hari ini adalah hari rahmat. Pada penaklukan kota Mekah, hari ke-13 Ramadan, ulama Syiah dan Ahlu Sunnah menaklukkan kota Mekah dengan slogan kaum muslim, yaitu Nahnu ibadullah haqqan haqqan, yang artinya kami benar-benar hamba-hamba sejati Allah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.